قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, mengaku sebagai cucu dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi banyak kalangan yang mempertanyakan tentang kebenaran, apakah benar mereka ini adalah cucu dari Nabi Muhammad SAW. Apakah benar mereka ini zuriat Nabi Muhammad SAW? Karena kalau dilihat dari akidah, dilihat dari ibadah, dari muamalah mereka, itu sangat jauh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah kaum muslimin. Ya, akidah mereka kacau, ibadah mereka kacau, muamalah mereka kacau. Ya. Kalau kita melihat video-video mereka, itu banyak sekali kaum muslimin yang menunjukkan kekacauan akidah, kekacauan ibadah, kekacauan muamalah mereka kaum muslimin. Ya. Dan kali ini ada sebuah video, ini menunjukkan kekacauan, kebobrokan akidah mereka kaum muslimin. Di mana dalam video ini ada seorang Habib yang bercerita bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibah, Allah Subhanahu wa taala itu harus izin kepada wali dulu, ya. Ada wali yang namanya wali kutub. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menurunkan musibah, itu harus di ACC dulu sama wali kutub. Kalau wali kutub ACC, maka Allah Subhanahu wa taala bisa menurunkan musibah. Akan tetapi kalau wali kutub tersebut tidak ACC, maka musibah tersebut tidak jadi diturunkan. Kan luar biasa nih akidahnya kaum muslimin, ya. Seolah-olah digambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini ya tergantung wali-wali kutub. Ya, kalau wali kutub mengatakan ya silahkan turun musibah. Kalau wali kutub mengatakan jangan, maka tidak. Kan luar biasa. Akidah yang kacau nih kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dan Allah setiap mau nurunkan bala, itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Zamannya Nabi Soleh, Nabi Soleh, kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, yang menggantikan itu kan pewarisnya kan ya para apa? Aulia itu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Astaghfirullahaladzim. Memang para habib itu paling pinter kalau disuruh membuat dongengan karomah para wali, ya. Katanya setiap ada musibah apapun itu sudah di ACC sama wali kutub. Kutub apa? Kutub nggak jelas, ya. Ada musibah apapun Allah kasih kabar ke wali kutub. Kalau diiyakan maka terjadi musibah. Jadi kalau nggak diiyakan sama wali nggak jadi, ya, musibahnya nggak jadi turun, ya. Coba sekarang yang menjadi ukuran wali kutub yang disebutkan Habib ini, ya, untuk ACC atau nggak ACC itu apa? Coba dipikir, pakai akal yang sehat, yang waras, ya. Itu musibah tsunami yang dulu menimpa Aceh, Lampung, Mentawai. Berapa banyak kaum muslimin yang jadi korban, ya? Apakah mau disamakan dengan azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya? Yang mereka isinya jelas orang-orang yang ingkar kepada Nabi, ingkar kepada Allah. Isinya orang-orang kafir. La ilaha illallah. Ya. Dan perlu diketahui, sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada kaum para nabi tersebut, ya, para nabi tersebut sudah berjuang habis-habisan untuk memperingatkan umatnya, kaumnya.
Kaumnya sudah diperingatkan supaya mereka mentaati Allah, supaya mereka mengikuti apa yang mereka dakwahkan. Kemudian kaumnya tetap kafir, tetap ingkar. Maka turunlah azab Allah. Lah para wali yang disebutkan tadi, wali kutub. Kutub apa itu ya? Apa yang sudah mereka lakukan untuk umat sebelum turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau katanya itu atas ACC para wali. Coba ya, astaghfirullahaladzim. Orang seperti ini kok dijadikan guru. La haula wala quwata illa billah. Itu sudah pelecehan terhadap Allah dan Rasulnya itu. Ya, itu Habib nggak sehat, sakit itu, sakit akalnya, nggak waras itu. Apa gunanya mereka meyakini sifat iradah bagi Allah? Kalau Allah mau melakukan sesuatu harus nunggu ACC wali nggak jelas itu. Ya, apa gunanya Asmaul Husna yang ada namanya Al-Jabbar? Al-Jabbar itu maknanya Allah Maha Kuasa untuk memaksakan kehendaknya. Nggak ada yang bisa menolak. Berkuasa, memerintah, berkuasa, melarang. Sehingga makhluknya ini hanya bisa sami'na wa ata'na. Apa gunanya firman Allah yang mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun? Kan nggak ada gunanya kalau nunggu ACC wali-wali nggak jelas itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Dan nggak ada nabi yang menolak kehendak Allah, itu nggak ada. Ya, ketika Allah mau menurunkan azab, nunggu ACC dari nabi dulu, nggak ada. Coba tunjukkan mana? Apakah wali-wali itu lebih hebat dari nabi? Ya, baca surat Hud, itu isinya kisah para nabi yang memperingatkan kaumnya. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, para nabi itu sudah mengingatkan kaumnya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam sendiri, anak dan istrinya jelas dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditenggelamkan. Kisahnya jelas. Sampai banjir datang, Nabi Nuh masih memanggil anaknya supaya ikut sama beliau. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Artinya apa? Nabi Nuh alaihissalam sayang sama anaknya, nggak ingin anaknya tenggelam. Tapi apa mau dikata, itu sudah kehendak Allah. Nggak harus nunggu ACC Nabi Nuh. Ya. Harusnya Nabi Nuh nggak ACC kalau seperti itu. Karena apa? Sampai terjadi musibah itu pun Nabi Nuh masih memanggil anaknya supaya ikut sama beliau. Jadi para nabi itu dianggap levelnya di bawah wali-wali yang disebutkan oleh Habib itu ya. Dan wali-wali itu pasti dari kalangan habaib nggak jelas, yang error itu ya. Kan wali-wali itu kan dari kalangan habaib. Coba, mana wali yang nggak dari kalangan habaib? Nggak ada. Habib semua. Astagfirullah. Hancur agama ini kalau dipegang sama habib-habib yang nggak jelas itu ya. Ya, perhatikan. Dulu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada para nabi bahwa Allah akan menurunkan azab kepada kaum para nabi, Allah itu bukan minta izin, tapi Allah memberikan kabar bahwa Allah akan menurunkan azab. Maka pergi dari lokasi yang akan ditimpakan azab. Bedakan antara meminta izin dan memberi kabar. Bedakan. Kalau orang akalnya normal pasti bisa membedakan mana minta izin, mana memberi kabar. Ya. Allah memberi kabar itu supaya Nabi dan para pengikutnya itu selamat dari azab. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk naik ke atas perahu karena negerinya akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut alaihissalam dan seluruh pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkan negerinya sebelum azab turun. Karena negerinya akan dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah bukan minta izin. Ya, kalau Nabi izinkan maka diazab, kalau Nabi nggak izinkan nggak diazab. Itu dari mana asalnya? Keyakinan seperti itu dari mana asalnya? Dikatakan pewaris para nabi pula, la haula wala quwata illa billah. Nabi siapa yang diwarisi? Kalau pemahaman error kayak gitu ya. Ya. Cuma ada Nabi Muhammad SAW yang ditawari malaikat untuk menimpakan gunung kepada suatu kaum. Kemudian Nabi Muhammad SAW menolak. Itu pun malaikat hanya menawarkan. Bukan memberi kabar bahwa Allah akan menurunkan azab. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak ACC. Bukan. Nabi Muhammad SAW ditawari sama malaikat. Kalau mau saya timpakan gunung itu kepada kaum tersebut. Nabi menolak.
Bukan memberikan kabar, wahai Muhammad, Allah akan menurunkan azab kepada kaum tersebut. Bagaimana pendapatmu? Apakah engkau izinkan? Apakah tidak? Kemudian Nabi tidak izinkan, Nabi tidak ACC. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan semua itu sumber beritanya jelas, riwayatnya jelas dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada suatu kaum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar dulu kepada para nabi. Itu jelas, dalilnya jelas. Al-Quran, hadis sahih jelas. Wajib kita percaya. Lah kalau cerita gedabrus para habib, beritanya dari mana? Ngaku ketemu nabi, ngaku ketemu Nabi Khidir, Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar. Tahu dari mana kalau itu nabi? Ini kalau di zaman Dajjal, ini jadi pengikut Dajjal itu seperti itu ya. Begitu mudahnya percaya ada orang mengaku, saya nabi punya kesaktian, dianggap, iya nabi. Saya nabi punya kesaktian ini, punya itu, bisa ini, bisa itu. Dianggap nabi. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, nggak jelas itu ya. Nama-nama wali juga, wali kutub. Itu wali apa? Kutub apa? Kutub apa? Nggak ada istilah wali kutub dikenal para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nggak ada yang kenal wali kutub. Nggak ada. Itu walinya para habib yang berpemahaman sesat. Ya. Orang gila juga dianggap wali kalau mengikuti pemahaman habib yang sesat itu ya. Nggak ada habib yang gila yang nggak disebut wali. Nggak ada. Kalau ada habib yang gila, ya pasti disebut wali. Wali majedub. Buktikan, nggak ada habib yang gila yang nggak disebut wali. Padahal orang gila dianggap wali. Itu kan namanya merendahkan kedudukan wali. Kedudukan wali itu kedudukan yang mulia, yang terhormat. Ini orang gila, nggak jelas disebut wali. Astaghfirullahaladzim. Ya, ini kan orang gila ini. Orang gila dianggap wali. Wali apa? Ya, ini harus dirawat di rumah sakit jiwa, bukan dijadikan benda untuk ngalap barokah. Barokah apanya? Ya, dia ngurus diri sendiri saja nggak bisa. Ya, la ilaha illallah. Coba siapa wali yang seperti itu di zaman Nabi, di zaman para sahabat? Ya, wali majedub nggak ada. Di zaman tabiin, atba'ut tabiin siapa? Nggak ada. Nggak mungkin mereka menganggap orang gila sebagai wali, nggak mungkin. Ya, mereka semuanya orang yang sehat, waras, cerdas. Beda sama para habib yang error, nggak jelas itu. Ya, seenak jidat ngarang cerita. Allah itu dianggap apa coba? Kalau sampai Allah ingin berbuat sesuatu harus nunggu ACC wali kutub. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, semoga para muhibbin cepat sadar ya. Kalau nggak sadar-sadar juga coba ruqyah ya. Biar setannya yang menyesatkan itu keluar semuanya ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.